Sahabat Bawaslu, selamat datang di Potret, podcast demokrasi dan literasi, ruang bincang dan sarana edukasi bagi masyarakat untuk mengenal jauh dunia demokrasi dan kepemiluan yang ada di Indonesia, terutama di Kabupaten Aceh Barat Daya. Hari ini tentunya saya sangat senang sekali karena ditemani oleh salah satu narasumber yang mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa di bidang kepemiluan, yaitu Bapak Rizwan. Selamat pagi Pak Rizwan. Selamat pagi, Bang Gimana Kadafi. kabarnya? Alhamdulillah sehat. Selama Alhamdulillah. Argentina masih melaju, Portugal pun sudah cepat kali pulang Portugal ya. Jadi Karena kita dirugikan Pak Rizwan, karena dirugikan oleh wasitnya atau penyelenggara. jadi ketika kalah memang yang kalah menjelaskan, yang menang menerangkan, seperti itu ya. Jadi selama Argentina masih melaju pasti sehat lah. Amin. Baik, Bang Kadafi sendiri bagaimana? apanya? Keadaannya setelah Portugal cepat sekali pulang gitu Setelah ya. Portugal kalah, saya nggak mau nonton lagi. Pak. Tidak nonton lagi ya. Oh, rugi sekali karena semifinal ke depan ini mempertemukan tim dengan peringkat 1, 2, 3 dan 4. Oh gitu. Iya, rugi kalau Bang Gaddafi Nanti, nggak ikut menonton nanti gitu. kita bisa nonton bareng-bareng. Ya, boleh, boleh. Nah, Sobat Bawaslu sekalian, Bapak Rizwan ini saat ini menjabat sebagai koordinator divisi hukum, pencegahan, Parmas dan Humas. Kalau kita ingin berbicara sedikit, Pak Rizwan, bisa cerita sedikit nggak terkait bagaimana proses Bapak menjadi anggota Panwasli dan apa yang menjadi cita-cita Bapak ketika berada di dunia pengawasan pemilu ini? Baik, terima kasih Pak Gaddafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Bawaslu sekalian, terima kasih sekali pada hari ini Bang Gaddafi telah menghadirkan kami pada hari ini di podcast yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan dengan podcast ini dapat memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat Abdiya terutama tentang demokrasi dan kepemiluan di Aceh Barat Daya ini. Sedikit kami bercerita tentang pengalaman kami dalam mengikuti seleksi menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Aceh Barat Daya ini. Karena perlu kami jelaskan, Bang Gaddafi ya, pada awalnya kami tidak pernah terlibat baik itu secara partisipatif maupun terlibat secara langsung dalam keorganisasian dan kepengawasan. Justru awalnya saya sendiri lebih pernah terlibat di kamar sebelah, di kamar KPU atau KIP. Iya, sebagai pelaksana, walaupun level pelaksananya level yang paling bawah di KPPS itu. Ada beberapa kali, mulai dari di Kampung Reloh, Kabupaten Aceh Besar, juga ketika pulang kampung ke Medang Ara, di Kampung Medang Ara juga sebagai KPPS. Jadi belum pernah sama sekali terlibat dalam kegiatan kepengawasan. Jadi justru saya mengenal lembaga Bawaslu atau Panwasli ini setelah saya menikah. Karena kebetulan istri pernah bekerja di Bawaslu atau Panwasli Kabupaten Aceh Selatan. Sebelumnya pernah bekerja. Ya, waktu itu mengikuti seleksi kebetulan lewat di divisi hukum. Walaupun dalam perjalanannya ternyata lebih dilihat mungkin oleh pimpinan pada masa itu condong untuk bisa membantu di keuangan. Ya, walaupun setelahnya kami menikah beberapa tahun, akhirnya memutuskan beliau berhenti, saya yang bekerja gitu. Oh gitu. Iya. Jadi pengalaman saya justru mengenal Bawaslu itu melalui dia. Kebetulan di tahun 2023 itu melalui informasi yang kita dapatkan termasuk dari humasnya Bawaslu Aceh Barat Daya ini ada seleksi perekrutan calon anggota Bawaslu tingkat kabupaten. Ya, di situ kami mencoba bertanya-tanya bagaimana prosesnya, apa yang akan kita kerjakan kalau misalnya lewat, walaupun kami tidak berpengalaman waktu itu ya. Jadi juga browsing-browsing termasuk informasi, pokoknya informasi yang paling banyak kami dapatkan itu memang dari postingan-postingan ataupun informasi-informasi yang dibagikan oleh Humas Bawaslu Aceh Barat Daya. Kemudian kami ikuti, kami juga mengikuti segala prosesnya mulai dari memasukkan bahan lewat proses administrasi, alhamdulillah. Kemudian pada tahapan berikutnya itu ada seleksi tes melalui CAT itu berbasis komputer. Juga alhamdulillah lewat juga di situ. Di tahapan berikutnya tes kesehatan dan tes psikologi. Kita jaga kesehatan, tidak merokok juga,
Kalau ngopi pun ngopi sesekali, ya namanya kita orang Aceh, tidak mungkin nggak ngopi. Jadi itu rangkaian perjalanannya hingga titik terakhirnya yaitu ketika uh, tes, bukan terakhir sih ya, dua terakhir wawancara juga itu melelahkan karena setelah kita tes kesehatan di Banda Aceh, pulang ke Blampidi, tiba-tiba informasinya wawancara ke Gayulus. Pada masa itu juga kita sama perjalanan dengan kendaraan bermotor, dan terakhir pada seleksi fit and proper test kita terkumpul hanya 6 orang lagi. Alhamdulillah pada akhirnya saya juga Bang Gaddafi ya dan Bang Hendra selaku ketua pada hari ini terpilih pada hari itu sebagai komisioner Bawaslu Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2023 hingga 2028. Jadi itu proses singkatnya, Pak. Proses singkatnya ya. Dari perjalanan selama ini, kalau menurut Pak Kodir atau Pak Rizwan, nilai penting apa sih yang harus dimiliki oleh seorang pengawas pemilu? Baik, yang paling penting itu sebenarnya adalah integritas. Integritas itu kalau dalam kamus KPK itu dijelaskan adalah kesesuaian antara pikiran dan perbuatan yang sesuai dengan norma-norma yang diyakini di negeri kita, norma agama, norma sosial, dan lain sebagainya, itu ya. Yang kesesuaiannya tidak hanya dipikirkan, tidak hanya diucapkan, tapi juga mampu dilakukan. Dan bagi pengawas pemilu, selain integritas ini, bagi kami yang kami rasa sangat penting adalah keberanian, Pak Gaddafi. Karena kenapa? Ketika kita mampu menjaga integritas, mampu menjaga nilai-nilai kebenaran dan lain sebagainya, namun tidak ada keberanian, maka ini tidak akan jalan. Karena kita akan bertabrakan dengan berbagai kepentingan di sini. Baik itu kepentingan tim ses, kepentingan para caleg, kepentingan para kontestan, belum lagi kepentingan-kepentingan pihak yang lainnya, yang semua itu tertuju kepada kita di Bawaslu ini. Karena ketika tahapan pemilu itu, Bawaslu itu seakan-akan menjadi corong yang sangat diperhatikan. Betul. Berhenti atau berjalannya pada setiap tahapan itu, kampanye kah, pencoblosan kah, itu tergantung pada apa yang direkomendasikan, apa yang disuarakan oleh Bawaslu. Apa yang menjadi hasil pengawasan? Apa yang menjadi hasil pengawasan dari Bawaslu. Jadi memang integritas tadi memang penting, tapi ketika tidak ada keberanian, ini akan sulit untuk kita tegakkan demokrasi yang bermartabat di Kabupaten Aceh Barat Daya terkhususnya. Jadi bagi kami secara pribadi, integritas sudah pasti dan keberanian yang mumpuni untuk menjadi seorang pengawas pemilu yang lebih bisa diandalkan, khususnya di Kabupaten Aceh Barat Daya. Baik Pak Rizwan, kalau kita melihat dari hari ini kan Pak Rizwan menduduki jabatan sebagai koordinator divisi Humas, pengawasan partisipatif, dan juga divisi HP2H. Ya. Ini Bang Gaddafi, padahal ini divisi Bang Gaddafi sebelumnya, tapi sudah lupa apa itu HP2H ya. Perlu saya ulangi aja ya, HP2H itu hukum yang pertama, pencegahan, partisipasi masyarakat, dan humas. Nah, jangan humas duluan. Jadi hukum duluan di situ. Ya. Nah, kalau melihat apa sih yang menjadi tugas dari divisi HP2H ini, atau seberapa divisi ini bekerja baik di masa non pemilihan atau non tahapan dan pada masa saat tahapan. Baik, secara singkat yang bisa kami jelaskan pada hari ini tentang divisi HP2H. Ada beberapa tadi, ada hukum. Hukum itu tugasnya diantaranya adalah melakukan kajian-kajian hukum dan mensosialisasikan produk-produk hukum. Itu baik berupa undang-undang, perbawaslu, putusan-putusan MK yang berkaitan dengan kepemiluan dan kepilkadaan juga ya. Jadi itu yang secara singkat divisi hukum. Kemudian divisi pencegahan. Pencegahan ini tugasnya adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk mengupayakan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilu, baik itu di tahapan maupun di non tahapan. Termasuk kegiatannya itu salah satu yang paling sentral adalah memetakan kerawanan terhadap pemilu atau pilkada tersebut. Di divisi pencegahan ini, semua kegiatan yang tujuannya adalah
untuk mengedukasikan kepada masyarakat tentang hal-hal yang baik atau tidak baik, tentang benar atau tidak benar dalam melakukan setiap hal yang berkaitan dengan kepemiluan. Itu yang berkaitan dengan divisi pencegahan. Kemudian partisipasi masyarakat. Ini yang kegiatannya tidak hanya berpacu ataupun tidak hanya tergantung pada tahapan saja. Ketika berbicara partisipasi masyarakat di HP2H ini, kerjanya sepanjang tahun, tidak ada akhirnya. Nggak ada batasan. Nggak ada batasannya, tidak hanya pada tahapan saja, di non tahapan pun tetap digenjot untuk melakukan kegiatan-kegiatan ataupun membuat program-program yang program tersebut adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk melakukan ataupun mau menjadi pengawas partisipatif. Jadi mau melakukan pengawasan partisipatif dari masyarakat sendiri. Jadi divisi Parmas ini dia memang sejak awal bekerja terus dan tidak ada masa tahapannya. Meskipun di masa non tahapan ini, justru di masa non tahapan ini partisipasi masyarakat terus kita genjot. Iya, termasuk baru-baru ini kita baru melaksanakan kegiatan perekrutan kader pengawasan. Kalau dulu di periode sebelumnya, sebelum kami itu namanya sekolah. Kalau sekarang kita lebih kepada kader menamakannya. Tapi polanya sama saja. Sama saja merekrut masyarakat, merekrut anak-anak muda, merekrut pemilih pemula, yang kemudian kita berikan pengetahuan tentang pemilu dan pengawasan, yang kita harapkan melalui mereka nanti akan muncul kader-kader yang akan berpartisipasi di kepemiluan yang akan datang. Baik itu mereka membuat gerakan-gerakan tersendiri maupun memang kerjasama dengan kita nantinya. Jadi adanya gerakan nanti dari masyarakat secara langsung untuk demokrasi yang lebih baik di Aceh Barat Daya itu. Kemudian yang terakhir, divisi hubungan masyarakat. Yang namanya hubungan masyarakat ini sudah pasti juga tidak ada tahapannya. Di non tahapan juga kita melakukan pendekatan, kerjasama, saling berkunjung dengan instansi yang keterkaitan dengan stakeholder, baik itu dengan pemerintahan maupun dengan teman sejawat kita dengan KIP, ya, maupun dari kepolisian dan kejaksaan. Pokoknya yang bersinggungan, yang stakeholder yang bersinggungan dengan kita, dengan kepemiluan, itu tetap kita jalin hubungan komunikasinya. Dan juga di Humas ini menjadi divisi yang seperti yang kami sampaikan tadi waktu proses kami ikut seleksi, menjadi divisi yang paling berperan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Karena setiap hari di Humas ini dituntut adanya suatu informasi yang disampaikan, baik itu dalam bentuk banner, yang disebarkan dalam medsos-medsos maupun dalam bentuk pemberitaan. Termasuk podcast ini di hari ini juga menjadi bagian dari kerja-kerja dari Humas untuk memberikan informasi kepada masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya. Berarti kalau kita bisa kasih gambaran, Pak Rizwan, Humas ini bisa dibilang ini ujung tombak dari organisasi. Benar. Bukan hanya Bawaslu sebenarnya. Semua instansi, semua organisasi dikenali atau tidaknya oleh masyarakat itu peran Humas di situ. Jadi Humas ini dikatakan sebagai ujung tombak keberadaan suatu lembaga karena memang dia menyampaikan informasi di masyarakat dan juga memberi gambaran kepada masyarakat bahwa ini ada loh lembaga yang memang kayak contohnya dalam konteks Bawaslu. Betul. Ini loh lembaga yang emang mengawasi proses pemilu. Benar. Nah, seperti kami ketahui sendiri, Mbak Rizwan ini kan juga memiliki peran di luar dari Humas itu sebagai pendakwa. Iya. Seperti gambar kegiatan ini bisa teman-teman lihat semua. Pak Rizwan ini juga seorang pendakwa dari mimbar ke mimbar yang memberikan edukasi. Yang ingin saya tanyakan nih Pak Rizwan, bagaimana Anda mengkorelasikan antara mimbar dan juga demokrasi, atau sejauh mana pentingnya peran dakwah ini dalam mengedukasi masyarakat, mencerdaskan masyarakat tentang demokrasi? Baik, sebelumnya juga kami juga ingin menceritakan ya. Awalnya kami berada bukan di divisi HP2H ini, Bang Gaddafi ya, di divisi HP2H ketika kita melakukan pleno pertama itu. Tapi dalam perjalanan kami kan di divisi P3S, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Waktu kami ditunjuk di P3S itu banyak memang rekan-rekan saudara yang tiba-tiba ketika meresponnya dengan responnya agak gimana ya, agak terkejut ya.
terkejut dalam artian gini, wah kok bisa di divisi yang agak agak serem gitu ya. Ya, padahal sama aja ya kan. Tapi pandangan mereka, saya selaku orang yang terbiasa di mimbar, terbiasa di dakwah ini bukan yang di divisi itu. Makanya ketika Bang Kadafi memilih sebagai ASN pada waktu itu, kemudian ada PAW Bang Heri, kami mengusulkan lah untuk biarlah kami yang di HP2H. Kayaknya kan kami lebih bisa memanfaatkan divisi HP2H ini dengan salah satunya dengan mimbar ini. Dengan mimbar ini bisa kami manfaatkan menjadi media kami untuk menyampaikan informasi-informasi demokrasi dan kepemiluan. Yang kemudian kita rangkumkan ataupun kita rangkaikan dengan pesan-pesan agama. Karena jangan salah juga Bang Gaddafi, hal-hal yang berkaitan dengan aturan-aturan di Bawaslu ini terkait pelanggaran-pelanggaran pemilu ini juga tidak terlepas dari aturan-aturan agama. Salah satunya misalnya kayak suap menyuap. Nah, ini kan sudah menjadi hal yang maaf kita cakap, kalau tidak kita kampanyekan ini tidak benar, ini seakan-akan di masyarakat sesuatu yang sudah benar. Sesuatu yang sudah lazim untuk dilakukan ataupun diterima, yang bagi pelaku melakukan, yang bagi masyarakat menerima. Jadi seakan-akan ini sudah benar ini. Jadi makanya dengan mimbar ini, dengan pengalaman kita memang dari mimbar ke mimbar ini, kita manfaatkan ini, kita berikan informasi bahwasanya apa yang kita lakukan ini, suap menyuap kah, black campaign kah, memberitakan berita hoak kah, itu ini juga tidak dibenarkan dalam agama kita. Jadi kita sampaikan juga, kita rangkumkan dengan ayat-ayat Al-Quran dan juga dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harapannya dengan kita manfaatkan mimbar ini untuk menyampaikan informasi demokrasi dan kepemiluan ini, masyarakat lebih tersadarkan, lebih paham, dan juga mau untuk berubah di pemilu yang akan datang. Karena kita tidak mungkin membiarkan kesalahan ini terus berlanjut, Bang Raffi. Harapannya memang pemilu yang akan datang, Abdiya ini menjadi Kabupaten Aceh Barat Daya menjalankan demokrasi yang lebih baik dari kabupaten-kabupaten lainnya. Itu harapannya. Makanya karena kami juga pernah di kepemiluan, kita ke depan akan memanfaatkan juga ini, salah satunya lembaga penghulu yang ada di instansi Kementerian Agama. Berarti fungsi dari mimbar ataupun sarana-sarana yang sarana agama atau ibadah itu sangat strategis menurut Pak Rizwan dalam untuk memproses edukasi masyarakat. Benar sekali. Karena memang kita, seperti yang saya sampaikan, kita negeri syariat ini, tatkala tokoh agama menyampaikan, itu didengarkan. Masih ada ketaatan, masih ada rasa hormat, dan masih ada rasa percaya masyarakat kita terhadap pesan-pesan yang disampaikan oleh pakar-pakar agama di Aceh ini. Jadi sangat strategis jika kedepannya memang informasi tentang pemilu, demokrasi, dan tentang hal yang benar dan tidak benar disampaikan juga melalui mimbar, melalui media-media yang berkaitan dengan keagamaan. Jadi tidak bisa kita lepaskan itu, apalagi kita negeri syariat ini. Betul. Nah, kemudian pertanyaannya, kalau dari gambaran Pak Rizwan, dari anggota yang membidangi divisi humas HP2H ini, apa sih yang masih perlu diperbaiki oleh masyarakat dalam menghadapi pemilu 2029 yang akan datang? Baik, memang yang harus diperbaiki masyarakat kedewasaan sih. Dewasa dalam artian begini, kita memang ketika dalam pemilu maupun pilkada itu pasti akan terbagi kubu-kubunya. Itu tidak bisa dipungkiri. Ada kecondongan tersendiri terhadap calon masing-masing. Sama seperti Piala Dunia tadi, ada kecondongan terhadap tim ini dan tim itu, ya kan? Itu hal biasa. Jadi yang perlu kita harapkan kepada masyarakat atau pemilih Aceh Barat Daya ini, kedewasaan. Dalam artian begini, berbeda kita itu wajar, tapi bercerai-berai gara-gara berbeda itu yang tidak dibenarkan. Kita berbeda dalam pemilu itu biasa. Kita tidak berbeda dalam kategori yang satu Allahu Akbar, yang satu pegang apa yang lain lah. Tapi sama-sama sana Allahu Akbar, di sana juga Allahu Akbar. Sama-sama umat Islam, sama-sama umat Nabi Muhammad. Karena Aceh kan rata-rata memang umat Islam ya.
Jadi sangat lucu ketika berbeda pilihan, berbeda kecondongan untuk mendukung, menjadikan kita tercerai-berai dalam ikatan silaturahmi. Ini yang jangan sampai terjadi. Makanya harapan kita ke masyarakat Abdiya, pemilih Abdiya ini, bisalah untuk lebih dewasa dalam menanggapi ataupun menjalani demokrasi di masa yang akan datang. Luar biasa sekali. Itulah sobat Bawaslu sekalian, pencerahan ataupun wejangan lah dari Pak Rizwan terkait pentingnya bagi masyarakat, kedewasaan masyarakat dalam memahami demokrasi, jangan sampai memperpecah ukhuwah tali persaudaraan. Benar. Sesama masyarakat yang ada di Aceh Barat Daya. Apalagi masyarakat Abdiya ini kabupaten yang kecil. Iya, benar. Masih saling Masih keterikatan. masih ada keterikatan. Jadi kadang-kadang kalau kita menyikapi demokrasi itu dengan cara tidak dewasa, justru akan merugikan kita, baik itu secara sosial kemasyarakatan ataupun juga dalam Islam juga memperpecah tali silaturahmi, itu salah satu dosa yang juga besar. Benar Pak Gaddafi. Nah, demikian Sobat Bawaslu, podcast kita hari ini yang telah menghadirkan narasumber yang luar biasa, yaitu Pak Rizwan yang hari ini menjabat sebagai koordinator divisi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat dan humas. Demikian podcast demokrasi dan literasi kita pada episode yang kali berbahagia ini. Kita akan kembali hadir di episode yang akan datang, yang juga akan menghadirkan narasumber-narasumber yang mempunyai pengalaman begitu kuat di kepemiluan, untuk kita saling berbagi cerita, berbagi literasi, untuk memberikan edukasi ke masyarakat tentang bagaimana pentingnya menjaga demokrasi yang ada di Indonesia, khususnya di Aceh Barat Daya. Demikian dari saya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.